Hai guys, ketemu lagi sama Alvin dan Lucy. Kita sekarang masih ada di Nanjing dan kita mau explore kota Nanjing. Cuma kita nggak bawa mobil supaya lebih gampang kita naik metro aja. 文明城市你我共建，美好家园你我共享。南京地铁微信公众号微服务伴您同行。 Dan karena kemarin ini kita lihat banyak orang yang bersin-bersin di kendaraan umum, jadi hari ini kita memutuskan untuk explore pakai kendaraan umum tapi pakai masker. Ya. Kita sudah sampai Ming Kukung atau Ming Palace. Setelah sampai di stasiun Ming Kukung, kita ambil exit 3 guys. Exit 3 ini ada ke Ming Kukung Lu, jalan Ming Palace. Nah, selain itu di exit 3 ini juga ada Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Jadi yang mau jadi astronot boleh nih sekolah di sini. Langsung sampai kita guys. Ternyata langsung nyebrang dari stasiunnya. Exit 3 tadi langsung sampai. Nah, mau masuk sini registrasi dulu, ada QR code-nya. Jadi begitu masuk, kita langsung dikasih lihat layar. Ini pengenalan, di dalam itu ada apaan aja. Terus ada 3 bangunan ini. Nanti dari atas itu bentuknya kayak hancenya Wang atau raja. Nah, terus langsung di dinding ini, dekat pintu masuk, kita langsung dikasih lihat detail dari dekorasi-dekorasi yang ada di atas atap itu. Ternyata ini ada ukir-ukirannya, ada gambar-gambarnya semua, dragon gitu. Nah, ini bulat-bulat ini adanya di sini nih. Kalau di atap tuh suka ada di ujungnya ya. Blueprintnya juga ada di sini. Ini ruangan apa, pintu apa, namanya. Dulu rajanya duduknya di sini. Terus ya itu siapa. Kasim, menteri-menterinya, pejabat-pejabat istana. Di sini ada urut-urutan kualifikasi untuk jadi pejabat ya. Jadi pertamanya itu dari level town, dari level kotanya. Ujian-ujian yang nilainya bagus bisa naik ke level province. Naik lagi ke ibu kota. Tapi ke ibu kota juga step pertama ini ketemu dengan orang-orang yang in charge untuk ujian tersebut, pejabat-pejabat tingginya. Baru yang lulus diuji lagi sama emperornya ya. Ya. Habis dari emperor, dia juga ujian banyak orang juga sih. Ya. Ada 3 level. Ya. First level, Yijia, ada 3 orang, ada 3. Ranking 1, Zhuangyan. Ranking kedua, Bangyan. Ranking ketiga, Tanhua. Ya. Nah, ini dari level 1. Level 2 ada sekitar 100 orang. Level 3 ada 200 sekitar sampai 300 orang. Ya. Oke. Nah, ya, yang wondering tadi suara apa? Suara opa ini lagi naik tangga. Ini namanya Chu Yuanzhang. Ini adalah kaisar pertamanya Ming Dynasty. Sebenarnya backgroundnya kalau kita pelajari bukan dari keluarga kerajaan, dia itu dibesarkan di gubuk sebenarnya, orang nggak punya. Sempet jadi
biksu juga karena orang tuanya meninggal, terus dia mau makan gimana kan, akhirnya ke temple gitu jadi biksu, sempet jadi segala macam lah, dia sempat jadi macam-macam. Terus ya udah married sama mertuanya, lumayan penting. Terus ya gitulah, hoki orang beda-beda kali ya. Akhirnya jadi emperor. Dia kaisar pertama di Ming Dynasty. Ming Dynasty ini setelah Yuan. Jadi Yuan Dynasty itu orang-orang Mongol udah kocar-kacir, nah berdirilah Ming Dynasty. Ini ada elemen-elemen dari bajunya kaisar. Ternyata ada arti-artinya semua ya, gambar-gambar ini. Bukan cuma sekedar lukisan-lukisan. Itu ada apinya yang nomor 7. 8 ada kampaknya. Itu semua. Aku juga nggak tahu ini. Ini gunung ya? Iya. Ini star. Bintang. Binatang. Bintang. Dragon. Always have dragon. Long. Ini melambangkan matahari, ini melambangkan bulan. Oh, pundak kiri matahari, pundak kanan bulan. Ini jagat. Iya. Ini yang sio, kebab sio. Oh, 12 sio-sio. Ini denahnya ada 4 pintu, utara, selatan, barat, timur. Sekarang yang tersisa cuma bagian mananya ya yang sekarang tersisa, kayak cuma 1 bangunan gitu, mungkin yang ini doang. Mungkin. Ini yang di belakang semua udah kosong guys. Jadi kita tadi dikasih lihat kayak videonya aja. Nah kalau tadi gambar-gambarnya aja, ini benar-benar remah-remahnya ya. Benar-benar patahan-patahan sisanya yang dekorasi di atap. Sebenarnya udah pecah di lem lagi ini. Di sini ada sejarahnya dari Yuan Dynasty, itu Yuan. Terus perang. Akhirnya Ming Dynasty berdiri tahun 1368 dengan first emperornya, kaisar pertamanya. Namanya Zhu Yuanzhang, sama? 对，是朱元璋。 Zhu Yuanzhang. Terus dilanjutkan sama Qian Wen, ini cucunya yang mau mengambil kekuatan atau power dari raja-raja kecil yang adalah uncle-uncle-nya, tapi akhirnya di take over sama salah satu uncle-nya, yaitu Cuti yang sebelah kanan ini. Yang ini adalah Liu sama 刘基， Liu Qi. Ini kan 3 nih hurufnya. ya，刘基portrait picture， Oh, gambarnya dia. tapi kita biasa panggil dia Liu Bowen. Oh, Liu Bowen. Dia advisor ya. Ya, Advisor, jadi lebih kayak kerjaannya Zhuge Liang ya. atau Lu Su. Ya, ada ngomong 三分天下诸葛亮, maksud itu si Zhuge Liang bikin天下 jadi 3, tapi si Liu Bowen bikin jadi 1. Oh, oke. Soalnya zaman itu cuma ada Ming doang ya, nggak ada Iya. lagi yang lain ya. Zamannya cuma Yuan, so si Liu Bowen ikut Zhu Yuanzhang, usir si Mongol kan, jadi 1 Yuan, Ya. so itu 一统天下 Liu Bowen. I see. Kita naik ke lantai 2-nya sekarang. Ada peta di sini, peta eranya Ming dulu, pembagiannya seperti ini wilayahnya. Sekarang kita di Yingtianfu kan, Nanjing di sini, Ya. sini ibu kota. Yang lain ini semua juga ada
kecil-kecil aja itu. Kecil-kecil raja. Ya. Raja kecil. Ya, anaknya semua anaknya Chu Yuanzhang di sana kan. Chu Yuanzhang itu adalah pendirinya Ming Dynasty yang tadi Ya. fotonya kita lihat di bawah. Ya. Ini dia panik anak kan. Oke. Nah, di sini ambil di sini. Aha. Setelah dia meninggal, Iya. dia grandson dia ambil Cucunya. ya ambil di sini si Jian Wendi. Terus Tapi si Jian Wendi dia rasa dia mau remove the power of the uncles kan. nggak puas dia. Iya, mau take away their powers. Oke. So jadi yang lain semua nggak lawan balik. Ha-ha. Cuma si dari Sun Tianfu, Aha. Chu Di lawan balik. Ah. So dia menang, so dia pindah ibu kota dari Nanjing ke Beijing. Jadinya di Beijing, ibu kota ya. Ya. Jadi start dari cuti ya. Ya, Itu aku nonton serialnya, cuma nggak tahu apakah itu serial sejarah atau ada drama-dramanya. sejarah juga. Sejarah juga ya. Ya, Jadi memang yang harusnya berkuasa itu harusnya si Qian Wen. Ya. Tapi yang nggak tahu lah apa yang dia mau. Aku nggak terlalu tangkep di serial drama itu. Yang jelas memang Cuti take over powernya dia dan akhirnya dialah yang jadi emperornya. Taming akhirnya under dia semuanya. ya, Gitu. Terus akhirnya dia kayak sebenarnya pengen ketemuan sama si Qian Wen, tapi kan Qian Wen-nya lari kan, takut sama dia kan. ya, Terus di drama itu si Qian Wen-nya akhirnya jadi biksu. ya. Tapi nggak tahu itu bener apa enggak ya. Nggak tahu, siapa tahu. Iya, pokoknya di dramanya kayak gitulah. Terus drama itu berkelanjutan lah, si Cutinya itu juga dia jago banget. Di zaman Cuti itulah Cheng He diutus ya. Iya, Itu kan zaman-zamannya dia. ya, Diutus terus sampai tapi dia itu akhirnya kan tua, terus akhirnya meninggal juga. Nah, anaknya dia, anak pertamanya terusin tapi nggak lama nggak lama. meninggal. Beberapa Akhirnya bulan aja. anaknya dia lagi yang terusin. Itu jadi cucunya si Cuti Yeah. yang terusin. Itu juga nggak lama. Iya, Nggak lama, tapi kalau diterusin sama anaknya lagi, anaknya masih kecil banget. Akhirnya istrinya dia yang pegang peranan administratif di Ming Dynasty itu. Tapi kerjanya bagus banget. Nah, unfortunately si istrinya si cucunya Cuti itu sebenarnya bapaknya adalah pejabat dari ini Qian Wen. Jian Wen. Jadi sebenarnya orang tuanya si mantunya itu, cucu mantu itu sebenarnya dibunuh sama dia, sama si Cuti. Ya, It's kacau a sih. little bit complicated, tapi memang orangnya itu emang baik sih, Yeah. baik dan lurus. Itu keren banget sih dramanya. Menurutku mereka main politik kan. Heeh. Pasti harus cukup jahat baru bisa jadi leader kan. Cukup jahat baru ya, baru Kalau berhasil jahat nggak ya. jadi leader kan. Aduh, kok ngeri. Nah itu juga filmnya itu ngeri banget. Jadi si yang cewek itu juga punya adik ternyata. Adiknya cantik banget, adiknya jahat banget juga. Complicated deh pokoknya, namanya juga drama. Anyway, kita lanjut lihat-lihat lagi ini Taming ada apa aja. Nah ini jalurnya si Cheng He ya. Iya. Cheng He tuh. Dia dari China. Karena di sini. Oh dari atas. Nanjing. Dari Nanjing diutus. Iya. Diutus, sempat ada pertanyaan dari subscriber kita, tujuannya diutus tuh apa? Kok nggak pernah menjajah? Jadi tujuannya ngapain? To show off dong. Show off? Yang bener jangan Untuk bikin nebak. teman. Menjalin hubungan bilateral dengan penguasa-penguasa di wilayah yang lainnya. Nah, termasuk juga ke Palembang. Di sini ada Kerajaan Sriwijaya. Terus di sini di Jawa Timur, Surabaya itu. ya dekat-dekat Surabaya nih. Terus, Dulu Kalimantan namanya Borneo. ya Borneo, Borneo. ya Brunei di sini. Brunei. Ya. Ini termasuk juga ke Champa ya, kerajaan Champa di Vietnam. Terus ada Siam di Thailand, ini Bangkok. Malaka. Kita udah ke museumnya Cheng He, justru dibandingin di Kunming mana Kunming? Saicher apa? Kunming around here, right? Di Kunming itu tempat aslinya, tempat asalnya si Cheng He, nggak banyak informasi, tapi justru kita belajar banyak mengenai Cheng He itu di Malaka. Karena kalau di China sebenarnya Cheng He itu
orang kesekian lah, bukan orang penting-penting banget, Kasim malah. Jadi utusan aja, tapi memang buat orang-orang yang ikut dia berlayar sampai ke luar negeri, ya Cheng He itu adalah sosok yang sangat besar pengaruhnya buat mereka. Makanya sampai dibikinin museum, dibikinin masjid dan lain-lain. Tapi kalau cari di China-nya sendiri susah cari informasi mengenai Cheng He yang in detail ya. Ya. Di sini nih Sultan Borneo Sultan Borneo. ketemu sama Cudi Oh. Ming Sangju. Oh, oke. Jadi bukan cuma yang dari Sriwijaya aja ya yang datang ke Nanjing. Iya. Dari Borneo juga datang. Ya. Ini kumpulan Sultan Borneo Oh, kuburannya di sini. di sini. Karena Meninggal dia di sini? sakit kan? Ah, iya. Sakit meninggal di sini. Oh, I think I remember. Iya. Ya. Kayaknya aku pernah baca benar-benar. Ini tempatnya yang dulu si Cheng He mereka bikin ship. Bikin ship di kapal. sini, ya. Oke. Ini tadi bangunan yang kita kunjungi. Di belakangnya sekarang sudah seperti ini ya. Kita coba lanjutin ya ke belakang ya. Apa masih ada bangunan-bangunan yang tersisa? Nah, opa ini malah main layangan di sini ya. Di sini masih ada batu-batu peninggalannya Ming Dynasty. Umurnya udah 600-an tahun by the way batu-batu ini. Jadi Ming Dynasty itu dari tahun 1368 sampai tahun 1644 Masehi. Ini batu-batunya masih ada di area palace-nya. Ternyata ada bangunan yang harusnya berdiri di sini tapi sudah rata dengan tanah. Di sini Penggantian. ya digantikan dengan batu aja dulu. Semoga kedepannya nanti dibangun lagi ya. Ya. Nah, ini penjelasannya yang dalam bahasa Inggris. Dulunya namanya Fengtian Hall atau Golden Palace. Tempat untuk pelantikan-pelantikan, enthronement and congratulation of the civil and military officials. Di bagian sini juga udah rata. Ini tadinya adalah Huakai Hall. Huakai Hall ini dia bentuknya seperti pavilion. Golden dome shape structure. Atapnya itu bulat warna emas. Ini adalah tempat emperor atau kaisar take a break on his way to Fengtian Hall. Jadi jalan ke Fengtian Hall istirahat dulu di sini ya. Ini kalau di drama-drama kerajaan gitu biasanya kalau lagi si emperornya dalam perjalanan itu para ministers, para pejabat-pejabat, menteri-menteri itu masih ribut dulu di sana. masih diskusi, masih bantah-bantahan dulu. Nanti begitu si kaisarnya datang baru accept congratulations of the hundreds of official. Jadi para pejabat-pejabat itu apa biasanya Pai Jian Tawang gitu-gitu deh. Baru semuanya nunduk gitu. Bentuk boleh pavilion aja. Ini batu-batu buat pondasinya nggak ada ampun ini gedenya. Tuh. Harusnya anti badai ya. Iya. Kita udah maju lagi ke sini. Ini ada batu-batu lagi. Ini fondasi-fondasi lagi untuk kolom-kolomnya. Di sini sebenarnya dulunya adalah Hall of Practicing Moral Culture. Ini lokasinya di sebelah utaranya Hall of Huakai. With architectural form and scale second only to the Hall of Supreme Harmony, it is a hall of double eaves. The name of practicing moral culture comes out of the emperor's emphasis on self-cultivation, being diligent to government affairs, and loyal to the people. Jadi sekarang yang tersisa hanya di paling depan dan paling belakang aja, udah. Oh, ternyata di sini juga bisa masuk. Jadi pintu masuknya ada dua. Dari yang tadi, dari dekat stasiun, atau dari sini. Dua-duanya bisa masuk. Jalan kaki aja, nggak jauh dari Ming Museum, kita sudah sampai ke Nanjing Museum. Meskipun hari ini hari kerja, hari Rabu, jam kerja, cuma entah kenapa di China itu museum rame aja. Mau hari kerja kayak jam kerja kayak. Terlalu suka ya orang ke museum. Suka museum ya? Iya. Jalan kaki aja guys, dari Ming Palace kita sudah sampai di Nanjing Museum.
Dan ramai sekali. 很多人。 Padahal hari kerja, jam kerja. Iya. Jadi museumnya itu ada prehistoric period, early stage, Han Dynasty, Legends of Kingdoms. Oh, masih ada. Vitalization of Six Dynasties, Sui and Tang Dynasty, Chiang Hoi Plain in Song Yuan period, Jiangnan. Oke. Ini museumnya ramai banget. Luar biasa. Cuma satu hal yang kesannya ya, kalau museum ramai begini berarti dapat sesuatu gitu. Orang kesini tuh dapat informasi, dapat pelajaran. Coba kalau datang cuma lihat-lihat artefak doang, nggak ada keterangannya, pasti orang juga males dong. So ada bagusnya sih, pasti museumnya informatif. Impression of the remote antiquity. Ada bahasa Inggrisnya. Wah, ini mirip-mirip Deheyuan guys. Ini ada dinosaurus, fosil-fosil dinosaurus dan telur-telurnya. Tuh. Nih ya. Ini telur dinosaurus. Dan ini tulang belulangnya. Ini mirip gajah loh, tapi jangkung. Itu mirip rusa. Mirip reindeer. Banyak ya fosil-fosilnya. Bisa ditemuin dan dirangkai ulang kayak gini, keren. Kita masuk ke ruangan di zaman prasejarah. Sekitar 350.000 tahun lalu sampai 4.000 tahun yang lalu. Nanjing Ape Man. Ape Man itu manusia monyet gitu bukan sih? Ya. Banyak benda-benda prasejarah guys, tapi tidak ada keterangannya. Jadi di sini modelnya orang-orang tuh bisa sewa headphone yang ngejelasin semuanya. Itu sekitar 20-30 koi gitulah. Cuma dalam bahasa Mandarin guys. Jadi kebanyakan orang-orang di sini mereka ngeliat-liat sambil ngedengerin di headphone-nya masing-masing. Artefaknya banyak banget. Cuma memang untuk mengerti ini gerabah-gerabah dari zaman kapan gitu, memang harus sewa penjelasannya ya, pakai headphone gitu. Karena di sini sama sekali nggak ada tulisannya. 2100 sampai 1100 sebelum Masehi. Ini masa-masanya Xia dan Shang Dynasty. Masuk ke era perunggu. Secara culture ada regional culture. Ada Wushu, ada Li. Kalau Li itu lebih ke pottery. Ada Sichuan culture, ada Ting. Nah, ini Ting. Ya, yang kaki 3 ini Ting. Ini yang di era 670 sampai 306 sebelum Masehi. Spring and Autumn period. Masih perunggu semua, bronze. Ini masih perunggu-perunggu guys. Menarik ya, anak-anak mudanya di sini begitu suka sejarah, mereka benar-benar fotoin objeknya satu demi satu. Sekarang kita masuk ke era Han Dynasty
dan Legends of Kingdoms dari tahun 221 sebelum Masehi sampai tahun 220. Jadi dari Qin Dynasty juga udah masuk sini. Marvelous Royal Mausoleums. Jadi di zaman-zaman Han Dynasty itu para penguasa yang mangkat, yang meninggal itu dikuburnya lengkap banget sama udah kayak orang hidup butuh apaan gitu deh. Jadi ini ada konsep treating the dead as the living, memperlakukan yang meninggal seperti orang yang masih hidup. Jadi kuburan-kuburannya tuh udah kayak istana di bawah tanah. Ini ada bentukan-bentukannya. Jadi raja yang mangkat itu dibungkus pakai jade, pakai batu giok. Benangnya yang dipakai adalah benang emas. Ini bentuk kuburannya kurang lebih kayak begini. Dari batu, stone tomb. Ini diambil dari bawah tanah ya, dari Shantou. Di depan ini toko-toko souvenir guys, ramai sekali. Pinter di sini nyari duitnya. Pertama penjelasannya nggak dijelasin panjang lebar, udah cuma artefak-artefaknya doang. Kalau mau dapat penjelasannya mesti sewa. Pinter nyari duitnya ini. Terus jualan souvenirnya juga ramai banget tuh, laris manis. Ini orang-orang pada ngantri untuk stamp. Jadi beli diary-nya, beli kayak paspor gitu, paspor-pasporan, baru ngecop-ngecop di sini. Ini juga salah satu cara nyari duit, guys. Pinter ya. Sekarang kita masuk ke ruangan berikutnya, Vitalization of Six Dynasties dari era 229 sampai 589 Masehi. Di antara abad ke-3 sampai abad ke-6, Six States Wu, Eastern Qin, Liu Song, Southern Qi, Liang, dan Chen set capitals in Nanjing. Ini periodenya dikenal sebagai Six Dynasties kalau di sejarah China. Ini ada era penjelasan tahun berapa itu pemerintahannya siapa. Cuma nggak ada ABC ya, jadi harus bisa baca Hanse-nya. Terus pottery-potterynya model-modelnya kayak gini nih zaman dulu nih. Masuk lagi ke periode berikutnya, Wei Qin Style. Ini sudah ada pengaruh dari dominant Confucian doctrine set by the Han Dynasty, joined by Xuan Xue, Buddhism, Taoism, even materialism. Nah, di sini nanti dibahas ada kaligrafi, painting, sculpture, handicraft. Ini ukir-ukiran. Ada orang main musik, kelihatan nggak? Itu orang main musik tuh yang kayak gitar tuh. Reminds me of Borobudur loh ini. Lanjut lagi ke Glorious Sui and Tang Dynasty tahun 581 sampai 907 Masehi. Tang Dynasty ini prosperous nih, tajir. The Grand Canal accelerated the shift of economic center of gravity from north to the south. Yancheng and Taizhou become two major areas of salt production, produksi garam. Yangzhou owned the most prosperous industries and commerce in China. Silk Road, ada trading, cultural exchange between China dan ke arah barat ya, ke arah Asia Tengah. Wow, ini kuda atau unta? Kayaknya unta. Mulai warna-warni dari Tang Dynasty. Tang Dynasty itu udah ada jalur sutra, jadi ada kultur dari Asia Tengah udah masuk.
Ah, sini aja deh, rada sepian. Nih onta juga. Onta lagi. Lanjut, Song Dynasty, Yuan Dynasty 960 sampai 1368. Jadi intinya di museum ini ada benda-benda peninggalan sejarah yang di-arrange per dinasti. Jadi secara garis besar bisa dilihat periodenya itu periode bronze atau periode ceramic pottery atau periode ukir-ukir, periode apa gitu ya. Nah, kalau mau berkunjung ke museum di China, aku nggak tahu rekomendasi waktu yang tepat kapan. Karena lagi di musim liburan rame, di hari kerja pun rame. Jadi kelihatannya memang rame terus. Ada gambar-gambar juga pada saat itu di dinasti apa, busananya seperti apa, model-model bajunya, fashionnya. Dan akhirnya kita masuk ke Ming Dynasty dan Qing Dynasty. Oh, the sprouts of capitalism. Suzhou, Nanjing, Yangzhou become the wealthiest cities of the country. Ini ada maket dari Liu Yuan. Cuma di sini nggak ada cerita Liu Yuan itu siapa. Apakah pejabat atau orang kaya, pedagang, merchant, siapa? Yang jelas rumahnya ini besar sekali dan ada danau buatannya di tengah. Bajunya juga masih ada, guys. Nah, ini salah satu yang masih awet sampai sekarang stylenya. Jadi putih, terus gambar-gambarnya warna biru. Ini Ming Dynasty. Kita sekarang balik lagi ke stasiun metro. Ntar dulu, ajarin. Oke. Caranya, pertama kita pilih kita mau line berapa. Ada line 1 sampai line 12. Line 3, dan ini stop. Line 3, kita mau pergi ke Wutingman. Oke. 2 tiket. 2 orang. Dan Satunya 6 kuai. 1 3 Oh, kuai. 1 3 kuai udah dekat berarti ya. 2 6 kuai. Dan scan QR code. Oh, pakai scan QR code. Nah, itu keluar QR code-nya. Di Tinggal sini di-scan. pakai WeChat nggak bisa. Ya, di sini cuma mau pakai Alipay. Alipay ada Iya. pakai Union Pay. Ya. Ini monopolize Ya, no choice itu. by Mr. Jack Ma. Setelah dapet koinnya, jadi kalau kita single trip itu pakai koin aja, kita tinggal ke platformnya, nungguin MRT. Jam 5-an sore, jadi rame, jam pulang kerja. This is the train to Luozhou Dongbu Station. Kita sampai di Laumentung. Ini bacanya dari kanan ke kiri ya, jangan dari kiri ke kanan. Buat Laumentung ini kita nggak bahas di video ini, tapi kita akan langsung tayang live aja. Terima kasih teman-teman udah temenin kita jalan-jalan ke Ming Palace dan Nanjing Museum. Semoga jalan-jalannya berkesan ya. Besok kita lanjut lagi explore Nanjing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.